Oke, kita lanjut. Nah, jadi itu adalah konjungsi antar klausa ya. Nah, jadi ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, dan ada konjungsi korelatif. Kemudian konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, oleh karena itu konjungsi ini selalu memulai satu kalimat yang baru dan huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Ya, nah contoh dari konjungsi antar kalimat di sini ada meskipun demikian, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, akan tetapi, dengan demikian, oleh karena itu, sebelum itu. Nah, ini adalah konjungsi antar kalimat. Nah, contoh konjungsi antar kalimat. Kami tidak sependapat dengan dia. Nah, ini kalimat pertama, ya, diawali dengan huruf kapital, ya, di awal kalimat. Biarpun begitu, nah, ini kalimat kedua. Nah, kalimat kedua, biarpun begitu, kami tidak akan menghalanginya. Nah, jadi di sini ada dua kalimat. Nah, namun dua kalimat ini dihubungkan dengan menggunakan kata hubung antar kalimat. Nah, di sini menggunakan biarpun begitu. Kemudian yang kedua, mereka berbelanja ke Glodok. Nah, ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, mereka pergi ke rumah saudaranya di Ancol. Nah, kita hubungkan yang berbelanja ke Glodok dan pergi ke rumah saudaranya di Ancol dengan menggunakan kata penghubung sesudah itu. Nah, mereka berbelanja ke Glodok, sesudah itu mereka pergi ke rumah saudaranya di Ancol. Nah, jadi penghubung ini untuk menghubungkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua supaya koheren, ya, supaya saling berhubungan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi antar paragraf, ya. Nah, konjungsi antara paragraf itu konjungsi antar paragraf yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan paragraf tempat konjungsi itu dipakai dengan paragraf sebelumnya, ya. Nah, konjungsi antar paragraf pada awal, ya, pada umumnya terletak pada awal paragraf, ya. Jadi konjungsi itu ada di awal paragraf untuk menghubungkan paragraf sebelumnya ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini macam-macam konjungsi yang digunakan, adapun akan hal, mengenal, dalam, pada, itu, ya. Nah, selain keempat konjungsi antar paragraf tersebut, terdapat juga konjungsi antar paragraf yang lain. Ada alkisah, arkian, ya, sebermula, kemudian cahdan. Nah, di sini contoh, ya. Mengenai keinginan pemuda itu mempersunting anak gadis Pak Lurah, semua orang telah maklum. Yang menjadi masalah ialah bab apakah Pak Lurah menerimanya menjadi menantu atau tidak. Ya. Nah, ini mengenai ini digunakan untuk menghubungkan paragraf yang sebelumnya supaya ada hubungan dengan paragraf berikutnya, maka menggunakan konjungsi. Konjungsi itu untuk menghubungkan atau kata penghubung. Oke, cukup untuk pertemuan dan pembahasan kita mengenai konjungsi, ya. Nah, sudah kita pelajari pengertian konjungsi dan jenis-jenis konjungsi, ya, jenis-jenis konjungsi baik itu antar klausa, antar kalimat maupun antar paragraf, ya, sudah kita jelaskan. Oke, cukup sekian, ya. Nah, kemudian untuk tugas, ya, untuk tugas silahkan, ya. Nah, buatlah contoh kalimat berkonjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, ya. Di sini konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif, ya. Nah, masing-masing 3 kalimat, ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Om Santi Santi Santi. Om.